SD Plus Rahmat merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kediri. Pendidikan diselenggarakan sepanjang hari di sekolah yang dikemas dalam satu sistem pendidikan Islami, yaitu seluruh aktivitas berada di sekolah. Mulai pembiasaan doa, murojaah, belajar, makan, minum, istirahat, dan bermain merupakan bagian dari pembelajaran yang saling terkait. Sekolah ini beralamat di Jalan Slamet Riyadi 32A, Banjaran, Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas, SD Plus Rahmat mempunyai moto meluruskan niat, melaksanakan amanah, meraih prestasi, menggapai ridho ilahi. Ini didukung dengan visi dan misi SD Plus Rahmat Kediri, yaitu SD Plus Rahmat mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama di tahun pertama. Terjaring melalui tes kepala sekolah program Sekolah Penggerak bersama 8 sekolah lainnya yang lolos seleksi. Kondisi SD Plus Rahmat sebelumnya sudah tertata dengan baik. Dengan mengikuti program PSP melalui kepemimpinan sekolah, timbul budaya baru yang menjadikan program-programnya lebih terarah dengan perencanaan berbasis data, pelaksanaan kegiatan disertai aktivitas refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Di tahun pertama semester 1, bersama Dinas Pendidikan sering berdiskusi mengenai pelaksanaan PSP karena sama-sama masih baru dalam program tersebut. SD Plus Rahmat tetap bersemangat melaksanakan berbekal pengalaman dan kreativitas. Memasuki semester kedua, mulailah banyak petunjuk dan pedoman pelaksanaan. Selanjutnya, pelatih ahli atau fasilitator melakukan pendampingan secara rutin setiap bulan dalam menerapkan kurikulum Merdeka melalui kegiatan Pokja Manajemen Operasional atau PMO. Implementasi kurikulum Merdeka diawali dengan membentuk komite pembelajaran, melakukan in-house training oleh 4 guru yang telah dilatih bersama kepala sekolah dalam PSP. Komite pembelajaran ini bersama para guru dari semua kelas menyusun kurikulum operasional sekolah sekaligus menyusun modul ajar dan modul proyek. Dilibatkannya semua kelas dalam penyusunan kurikulum dan modul ini dengan tujuan agar mereka terbiasa dan siap. Pada saat SD Plus Rahmat menerapkan kurikulum Merdeka mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Salah satu kegiatan unggulan SD Plus Rahmat adalah kegiatan literasi. Setiap tahun, setiap kelas menghasilkan satu buku ber-ISBN berisi kumpulan karya siswa berupa cerita pendek, puisi, maupun komik. Satu kelas, satu buku. Story of my class. Buku-buku karya siswa-siswi SD Plus Rahmat merupakan hasil penguatan literasi yang menjadi nilai prestasi sendiri yang diapresiasi banyak pihak. Hal ini diperkuat adanya kelas literasi 1 jam per minggunya. Pembiasaan membaca buku dilengkapi buku catatan sebagai rekod siswa yang telah membaca, melatih para siswa untuk disiplin. Ditambah lagi pemberian akses ke perpustakaan daerah Kota Kediri menggunakan kartu sakti. Satu kartu terintegrasi, memberikan akses yang luas terhadap bahan bacaan. Perpustakaan yang terotomasi dan pelayanan terpadu dengan WAPI, WhatsApp Library, yang memungkinkan orang tua memberikan pendampingan literasi di rumah dan berkomunikasi dengan pustakawan. Ruang perpustakaan yang representatif
dan dikelola oleh pustakawan ahli dan berprestasi sebagai pustakawan terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur 2019. Sekolah dasar pertama yang memiliki digital library di tingkat Kota Kediri bahkan di tingkat nasional, sehingga SD Plus Rahmat menjadi tujuan studi tiru sekolah lain baik di wilayah Kediri maupun sekolah dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Gelaran lomba tingkat nasional di bidang literasi yang diselenggarakan SD Plus Rahmat adalah ROMO, Rahmat Olimpiade Menulis Online yang dimulai sejak tahun 2018. 2 tahun terakhir dibuat beberapa kategori, yaitu kategori siswa, guru, wali siswa, dan umum. Penguatan numerasi bagi siswa SD Plus Rahmat dikhususkan pada peminatan dan bimbingan pada bidang matematika dan IPA untuk mengikuti lomba bagi siswa, mulai kelas 2 sampai dengan kelas 6. Khusus siswa kelas 1, penguatan numerasi dilakukan dengan kegiatan calistung. Kegiatan ini untuk mengenalkan huruf dan angka menggunakan media dengan metode bermain yang menyenangkan. Mengawali proses pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan asesmen. Proses asesmen diagnostik siswa dilakukan sesuai petunjuk menggunakan 10 soal. Soal-soal dari 2 jenjang kelas di bawahnya dengan mengambil kembali soal-soal kenaikan kelas 1 tahun sebelumnya. Kemudian asesmen non-diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa dilakukan dengan menggunakan soal-soal yang ada pada link aplikasi di internet yang bisa diunduh hasilnya. Pada kelas inklusi, setiap siswa disediakan guru pendamping, dan setiap minggu ada jam khusus bagi siswa inklusi sesuai dengan jenis kebutuhannya. Kegiatan ekstrakurikuler SD Plus Rahmat dilaksanakan 2 hari, yaitu ekstrakurikuler wajib pada hari Jumat dan ekstrakurikuler pilihan pada hari Sabtu. Tersedia 26 pilihan ekstrakurikuler yang bisa diikuti sesuai minat dan bakat siswa. Proyek profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh SD Plus Rahmat merupakan perpaduan nilai-nilai P5 dengan visi misi SD Plus Rahmat, seperti pada tema gaya hidup berkelanjutan, dipadukan dengan konsep adiwiyata. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam melestarikan dan mencintai lingkungan sesuai dengan nilai ajaran Islam. Begitu juga dengan tema P5 yang lain, seperti kewirausahaan dipadukan dengan konsep berdagang Rasulullah Muhammad, dan hasilnya sebagian diinfakkan sebagai perwujudan nilai keimanan dan ketakwaan. Beberapa prestasi yang diraih SD Plus Rahmat antara lain, meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022, mendapatkan anugerah sekolah terbaik oleh Radar Kediri Award tahun 2022, juara 2 Madrasah Robotik Competition kategori Amphibious Solar Vehicle tahun 2020, dan juara 2 kategori SD Lomba Robot Nasional ITS Surabaya tahun 2022. Medali emas ajang taekwondo antar pelajar tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023 oleh Sanas Gania Vincent Junos. Teman-teman, ayo rajin berlatih dan berprestasi. SD Plus Rahmat dalam meraih semua prestasi tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak yang berperan aktif. Selain itu juga bermitra dengan instansi lain seperti IAIN Kediri, perpustakaan daerah, sekolah penggerak lainnya, dan dunia industri. Sebelum kami mengikuti kegiatan PSP, kami melakukan evaluasi kegiatan setiap akhir tahun pada rapat yayasan. Dan di situ kami juga melakukan perencanaan untuk tahun berikutnya. Evaluasi yang kita lakukan pada waktu itu sudah terlambat untuk melakukan suatu perbaikan-perbaikan. Nah, pada program PSP ini kami diajari untuk melakukan refleksi setiap bulannya.
sehingga kami bisa membuat catatan-catatan tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bisa segera mencarikan solusinya. Refleksi ini juga kita jadikan sebagai budaya untuk guru-guru kami. Pada pembelajaran memang seharusnya ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan evaluasi, sehingga diharapkan pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal. Kemudian untuk perencanaan berbasis data, biasanya kami memperolehnya dari hasil rapot pendidikan. Nah, di situ kami mengetahui hal-hal apa yang kurang dan harus segera diperbaiki dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk digitalisasi sekolah, yang saat ini dilakukan di SD Plus Rahmat masih terbatas pada digitalisasi di bidang perpustakaan atau digital library yang menjadi program unggulan kami. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang lain, kami masih menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada Kemendikbudristek. Untuk selanjutnya harapan kami semoga program sekolah penggerak ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus berlanjut sehingga kami terutama di SD Plus Rahmat ini bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Dan pada kesempatan ini juga saya merekomendasikan untuk seluruh sekolah di Indonesia untuk juga melaksanakan program sekolah penggerak, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari program sekolah penggerak ini untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya sekolah penggerak di SD Plus Rahmat membawa perubahan besar bagi para pengajar di sekolah kami. Terutamanya dengan adanya sekolah penggerak ini, guru lebih leluasa mengembangkan pembelajarannya dan lebih bisa membuat pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi, semua kebutuhan siswa yang ada di sekolah kami dapat dipenuhi dengan seadil-adilnya. Adapun yang paling menyenangkan dengan adanya sekolah penggerak adalah pembelajaran berbasis proyek. Di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa memiliki wadah dan ruang untuk berkreativitas, beraktivitas, serta mengembangkan nilai-nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di SD Plus Rahmat, Kota Kediri. Satu hal yang saya rasa positif dari program ini adalah kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang belum tentu sama. Dalam program ini, lebih mendukung anak-anak untuk mendapat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Sehingga, anak-anak menjadi tampak lebih antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mereka merasa lebih didengar, dipahami, dan diapresiasi oleh ustadz-ustadzah. Kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek yang bermaksud untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila juga sangat baik untuk membangun karakter anak Indonesia yang lebih nasionalis dan bertanggung jawab. Apresiasi dan rasa terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada ustadz dan ustazah semua. Sebagai orang tua, saya sangat berharap bahwa program ini akan berkesinambungan demi hasil yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Tentang program sekolah penggerak, bagi saya alhamdulillah sekali karena proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran ini, kami sebagai siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kami didorong untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bekerja sama dengan teman-teman sekelas. Dengan hal ini, saya merasa lebih percaya diri dan lebih semangat dalam belajar. Saya merasa lebih menyukai pembelajaran berbasis proyek, terutama tentang kekhasan Kediri. Dalam proyek ini, saya dan teman-teman belajar tentang sejarah dan kebudayaan Kediri dengan cara yang sangat menyenangkan. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan lapangan, seperti mengunjungi tempat-tempat wisata dan membuat miniaturnya
dari gabus atau kardus bekas lalu dipamerkan dalam kegiatan showcase. Dalam hal ini, saya belajar berbagai hal. Belajar tentang sejarahnya, kebudayaannya, dan tempat-tempat wisatanya. Sehingga saya merasa lebih menyukai kotaku, yaitu Kota Kediri.